89,3 MHz per 1 RRI Lok Semawe. Pendengar, untuk lagu-lagu religi kita akhiri sampai di sini. Seperti biasa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda juga dapat mendengarkan Fokus Pagi RRI Lok Semawe. Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Lok Semawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi. Satker sudah mulai proses administrasi rekonsiliasi namanya. Rekonsiliasi itu memastikan data untuk nanti pembayaran THR itu benar dan nanti KPPN akan menyalurkan secara benar dan tepat jumlah. Nah, kita awali dengan makanan pembuka atau takjil itu hanya 10%. Jadi jangan saat berbuka itu jangan kita jadikan ajang balas dendam. Tim redaksi RRI Lok Semawe telah merangkum hasil liputan, diantaranya Kapolsek Muara II selesaikan permasalahan blokade jalan di Pasar Cunda yang dilakukan oleh juru parkir. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lok Semawe menghimbau wajib pajak segera lapor SPT. Bersama saya Amalia, inilah berita selengkapnya. Pendengar, blokade jalan pada sore hari yang dilakukan oleh juru parkir di Pasar Cunda, Kecamatan Muara II, Kota Lok Semawe, yang telah terjadi protes oleh pedagang dan abang becak serta masyarakat yang akan masuk ke Pasar Cunda untuk membeli jajanan untuk berbuka pada beberapa waktu yang lalu. Kapolres Lok Semawe AKBP Hengki Ismanto melalui Kapolsek Muara II Ibda Roni mengatakan, setelah mendapat informasi, ia beserta personil langsung terjun ke TKP untuk mengecek dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan masyarakat, pedagang dan juru parkir yang melakukan blokade di Jalan Tesik, Moh Said, Desa Kede, Cunda, Kecamatan Muara II, Kota Lok Semawe, agar tidak terjadi permasalahan yang menimbulkan terjadinya Guantipmas. Akibat blokade badan jalan oleh juru parkir kendaraan beberapa waktu yang lalu, kendaraan masyarakat tidak bisa melintas pada jalan tersebut untuk membeli takjil dan pedagang juga merasa dirugikan karena masyarakat enggan melintas untuk membeli takjil. Selanjutnya oleh Kapolsek dan personil menyelesaikan permasalahan tersebut dan meminta keterangan dari juru parkir Pasar Cunda dan memanggil perangkat desa Kede Cunda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun hasilnya membuahkan hasil sudah kembali bisa dilakukan aktivitas seperti biasa. Pedagang mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek beserta personel yang telah gerak cepat menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga pedagang dapat berjualan kembali tanpa hambatan dan masyarakat juga dapat melintasi kembali di jalan tersebut pada sore hari. Berita lainnya, pendengar,
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lok Semawe menghimbau dan mengajak masyarakat wajib pajak untuk segera melakukan pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lok Semawe mengimbau dan mengajak masyarakat wajib pajak untuk segera melakukan pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Penegasan itu disampaikan Muhammad Rida Yusri, pejabat fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Lok Semawe saat dialog dengan RRI. Ia mengatakan waktu pelaporan SPT tahunan itu akan segera berakhir pada tanggal 31 Maret bagi wajib pajak orang pribadi. Dan sedangkan untuk wajib pajak badan atau perusahaan akan berakhir pada tanggal 30 April 2024. Selain pelaporan SPT, masyarakat juga diminta untuk segera melakukan pemandanan NIK, NPWP atau validasi nomor induk kependudukan yang akan mengganti nomor pokok wajib pajak. Dan ini penting untuk menjadikan NIK, NPWP Single Identity Number atau SIN. Tujuannya untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Intinya ini kami mengajak seluruh masyarakat untuk segera melaporkan SPT tahunan sekarang juga, karena penyampaian SPT tahunan orang pribadi itu paling lambat 30 Maret dan 31 Maret itu minggu ini ya. Dan juga kalau misalnya Bapak Ibu yang di sini belum melakukan pemadanan NIK NPWP, itu tolong dilakukan pemadanan NIK NPWP ya. Karena kalau misalnya nggak dilakukan pemadanan NIK NPWP, nanti layanan pajaknya ini bisa di stop gitu. Lebih lanjut disampaikan Muhammad Rida Yusri, apabila hingga batas waktu yang ditentukan pihak wajib pajak tidak juga melakukan penadanan, nantinya peserta wajib pajak akan menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan administrasi perpajakan dan administrasi lainnya secara normal, seperti layanan ekspor-impor, perbankan, keuangan, pendirian badan usaha, perizinan usaha, serta layanan administrasi pemerintahan lainnya yang menggunakan NPWP. Demikian, Albara Maulana melaporkan. Pendengar, Kepolisian Resort Lok Semawe Sektor Merah Mulia melaksanakan patroli dialogis dengan tujuan utama mencegah gangguan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Merah Mulia beberapa waktu yang lalu. Kapolres Lok Semawe AKBP Hengki Ismanto melalui Kapolsek Merah Mulia Ibtu Adi Chandra mengatakan tempat keramaian di Kecamatan Merah Mulia menjadi fokus kegiatan ini dengan partisipasi 2 personel yang bertugas menjaga situasi Kamtipmas. Patroli tersebut dikatakan terutama ditujukan untuk mengawasi lokasi-lokasi keramaian yang memiliki potensi terjadinya tindakan kriminal di wilayah hukum Polsek Merah Mulia. Hingga saat ini belum ada kasus yang signifikan ditemukan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat di wilayah tersebut. Ditambahkan juga dalam rangka menjaga situasi yang kondusif, Polsek Merah Mulia juga mengambil langkah-langkah preventif, antara lain menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan segala hal yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Komitmen ini diharapkan dapat memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat dan mewujudkan lingkungan yang aman dari potensi gangguan ketertiban. Pendengar, buah semangka yang menjadi salah satu buah yang paling dicari saat cuaca panas, ternyata dalam 100 gram semangka terdapat berbagai nutrisi seperti karbohidrat, serat, protein, kalsium, magnesium, kalium, hingga berbagai jenis vitamin seperti vitamin A, B1, dan vitamin C. Tak heran banyak masyarakat membeli buah semangka untuk berbuka puasa karena mampu membantu menghilangkan dehidrasi pada tubuh. Salah seorang penjual buah semangka, Rahmat, mengatakan minat konsumen untuk membeli buah semangka meningkat selama bulan Ramadan. Apalagi saat ini harga buah semangka relatif murah akibat panen raya di Sumatera Utara. Menurutnya harga buah semangka Rp5.000 per kilogram, sedangkan yang non biji Rp8.000 per kilogram. Sebelumnya harganya sempat mahal, bahkan ia juga menjual buah semangka secara obral Rp10.000 per buah ukuran sedang tanpa timbang kilo. Selama harga murah per hari, ia mampu menghabiskan 1 ton lebih buah semangka dengan berjualan secara mobile. Bisa di Pasar Impres, Pajak Kota, atau di Pasar Cunda.
Tetapi kalau di sore hari ia berjualan di depan Taman Riada Kota Lok Sumawe dan sesekali jualan di Kota Biren. Pendengar, demikian berita pagi edisi hari ini. Saya Amalia, tetaplah bersama kami di Lok Sumawe pagi ini. Demikian Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Lok Sumawe.